Benarkah ada komunikasi dari dua poros koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin untuk melawan pengaruh Jokowi di Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama dengan analis politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat sore. Kita langsung saja. Sebelumnya, Oh, sorry, Mbak. kan ada komunikasi dari dua kubu. Ini sudah disampaikan oleh dari PDIP misalnya. Tapi kalau Mas Umam sendiri melihatnya, sebenarnya seberapa besar pengaruh Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 kalau dilihat dari berbagai spektrum konotasi? Iya, kalau pengaruh dari Presiden Joko Widodo tampaknya memang semakin cukup penting dan relevan. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati dari basis data yang berkembang belakangan ini, di mana ada peningkatan eksponensial dari elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Dan besar kemungkinan kalau misal kita lihat dari cross-tab basis data yang ada, peningkatan elektabilitas dari Prabowo Gibran itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, Prabowo sendiri memiliki basis kekuatan yang bisa menemukan dua arus kekuatan, yaitu elemen pro keberlanjutan dan juga pro perubahan. Kalau misal kita cermati, kalau misal kita gunakan instrumen pertanyaan kepada responden, siapa tokoh yang dianggap mewakili spirit perubahan, masyarakat politik kita yang tercermin dari responden survei itu masih meletakkan Pak Prabowo sebagai representasi dari elemen perubahan itu sendiri. Barangkali ini adalah efek dari post election bias karena Pak Prabowo pernah menjadi challenger bagi Pak Jokowi di pemilu 2014 dan di pemilu 2019. Nah, di sisi yang lain, keberadaan Gibran sendiri tentu juga dilihat sebagai representasi dari kekuatan Pak Jokowi itu sendiri. Nah, itulah kenapa kemudian di hampir semua basis data yang ada, kemudian meletakkan Prabowo Gibran di angka sekitar 40-44%. Dan itu angka yang cukup tinggi. Nah, kemudian di saat yang sama, peningkatan itu membuat ada terjadinya penggerusan atau mobilisasi pemilih yang semula mempercayai, meyakini bahwa Pak Jokowi akan mendukung Mas Ganjar. Tetapi dengan keberadaan Gibran, dengan serangan-serangan juga yang dilakukan oleh PDIP kepada pemerintahan Jokowi, termasuk juga serangan-serangan yang dialamatkan kepada Gibran, ternyata itu kemudian membuat sejumlah segmen masyarakat pendukung Mas Ganjar yang sebelumnya memberikan dukungan justru bergeser kepada Prabowo Gibran. Nah, situasi ini yang kemudian bisa kita take account, bisa kita hitung, ternyata pengaruh dari seorang Jokowi atau Jokowi's effect itu cukup diperhitungkan dan adanya mobilisasi pergeseran pendukung dari Mas Ganjar ke Pak Prabowo Gibran ternyata salah satunya dipengaruhi oleh faktor tersebut. Oke, berarti bisa dilihat dari tadi ya pergeseran pemilih dari Ganjar ke Prabowo Gibran. Nah, tapi kalau kita balik lagi, PDIP mengklaim ada komunikasi soal adanya tekanan dari penguasa. Ini apakah Mas Umar juga melihat ini adalah bentuk upaya melawan pengaruh Pak Jokowi di Pilpres? Ya, bagaimanapun juga sikap dari PDIP per hari ini sudah menunjukkan sikap tegas, ada semacam titik pisah yang cukup clear dan itu sudah disampaikan secara terbuka oleh Bu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, dan juga dikonfirmasi secara tegas juga oleh Capres PDIP Mas Ganjar dalam sejumlah kesempatan. Maka kemudian serangan-serangan politik PDIP dalam konteks ini terhadap pemerintahan Jokowi sebenarnya adalah upaya untuk mendelegitimasi, bukan hanya dalam konteks pengaruh Jokowi dalam konteks pemilu atau pilpres, tetapi juga untuk memberikan serangan secara intensif terhadap pasangan Prabowo Gibran. Tetapi tentu ini harus dihitung dengan baik, karena bagaimanapun juga ada kesan yang cukup unik, karena bagaimanapun juga di internal PDIP tampaknya ada semacam penyikapan yang berbeda. Pada satu sisi misalnya Mas Ganjar, kemudian Pak Sekjen atau Pak Hasto, dan juga para kader-kader terbaik PDIP, serangan-serangan itu disampaikan secara terbuka, secara clear tentang neo-otoritarianisme, tentang potensi kecurangan dan lain-lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama, kalau kita cermati statement dari Mbak Puan Maharani sebagai komunikator terdepan, frontliner dalam konteks komunikasi politik PDIP, justru bersikap lebih kalem, lebih santai, dan mencoba lebih teduh untuk
tidak mau dibentur-benturkan antara PDIP dengan pemerintahan Pak Jokowi itu sendiri. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya harus dicermati lebih detail dan juga diantisipasi, karena ternyata kalau kita cermati lebih detail lagi, ada efek lanjutan. Di mana kalau misal kita lihat lebih lanjut, terjadinya pergeseran mobilisasi dukungan dari Mas Ganjar ke Pak Prabowo, itu salah satunya adalah dipicu oleh intensitas dukungan dari PDIP terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Nah, situasi kalau kita istilahkan adalah sebuah upaya yang menampar muka sendiri, karena bagaimanapun juga partai yang menjadi pimpinan koalisi pemerintahan Jokowi selama ini, dan begitu kemudian saat ini praktis 1 bulan ini menggunakan narasi kritis, situasi itu ternyata menjadi agak kurang produktif terhadap elektabilitas dan penerimaan masyarakat terhadap narasi-narasi yang digunakan oleh PDIP itu sendiri. Tapi kalau Mas Umam sendiri melihatnya apa untungnya, apa ruginya jika dua koalisi ini Mbak, saya kurang bisa mendengar dengan baik suaranya. Berdampak ketika setelah pemilu dua koalisi ini? Mas Umam, Maaf, saya kurang bisa mendengar dengan baik suaranya. Oke, kalau ada gangguan teknis tampaknya Mas Umam, kalau begitu terima kasih. Gangguan teknis.